Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar berita yang sangat mengejutkan, datang dari tersangka klaster kedua kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, Undang-Undang ITE terhadap ijazah dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dalam hal ini adalah Rismond. Ketika tampil di TV, Rismond ditanyai oleh host bahwa apakah Bang Rismond sudah mendapatkan surat penangkapan. Karena kabarnya polisi sudah mengirimkan surat penangkapan. Waduh, Rismond langsung kaget teman-teman. Mungkin dia tidak membayangkan kalau langsung akan ditangkap. Atau kalau langsung dijemput dan menggunakan baju orange atau rompi orange. Kira-kira ekspresi Rismond gimana ya kalau langsung dijemput teman-teman? Nah, ada juga kabar yang sangat mengherankan datang dari kuasa hukum mereka. Ya, salah satu kuasa hukum yang sangat kondang tahun ini teman-teman, yakni Ahmad Kosinudin, yang ketika tampil di TV juga mengatakan bahwa ya dia sepertinya membiarkan saja gitu ketika Rolls-Royce CS bakal dipenjara. Kok ada gitu kuasa hukum model-model begini? Apakah kuasa hukum ini ikhlas ketika kliennya masuk penjara dan dihukum? Biar dia bisa berlenggang ke sana kemari, mencari kasus hukum baru yang mungkin lebih menguntungkan. Nah, terakhir, kita akan melihat beberapa video ataupun beberapa tayangan mengenai rasa syukur yang sangat luar biasa dari netizen ataupun masyarakat terkait dengan petersangkaan Roy Suryo Rismond Tiva. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Baik, kita kembali ke Bang Rismond. Bang Rismond tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan terhadap Bang Rismond. Apakah sudah diterima, Bang? Surat penangkapan belum ada, Bang. Belum ada. Jadi saya tambahkan lagi ya, Kaget sih bahwa Rismond kami telah menjumpai seorang saksi kunci ya, yang pada saat itu berada di desa KKN Ketoyan tahun 85 dan menyebutkan bahwa Joko Widodo tidak pernah ada ya, tidak pernah menjadi mahasiswa KKN di desa Ketoyan. Aduh, Rismond. Dengan menggunakan syarat hukum berdalih ada pencemaran, ada fitnah. Ya kalau memang ini ada pencemaran fitnah, nggak ada masalah. Jadi karena ini fitnah, ini pencemaran, pasal yang relevan, kalau itu pencemaran, 310. Nggak apa-apa, cuma 9 bulan ancamannya. Nah, kalau itu fitnah, itu 311. Nggak apa-apa, cuma 4 tahun, nggak bisa untuk nahan. Kalau pakai ITE 27, nggak apa-apa juga cuma 4 tahun. Tetapi ketika kita melihat ada pasal 32, 35, 160 KUHP, disitulah ada motif jahat. Targetnya bukan menegakkan hukum ini mau ngandangin orang. Nah, karena ini targetnya mengandangin orang, kami ingin ajak masyarakat, yuk nilai barang-barang objektif. Nah, tapi ada satu kunci, meskipun secara objektif ini bisa untuk nahan, tapi ketika penyidik gitu ya, tidak menggunakan haknya, artinya tahun. dia berkeyakinan orang-orang ini tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti dengan tidak melakukan penahanan, nggak ada masalah juga sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi menahan itu bukan hak, bukan kewajiban, hanya wewenang, dan wewenang itu tidak harus digunakan. Artinya tidak akan disalahkan penyidik kalau dia tidak menang. Buktinya Firly Bahuri juga nggak ditahan sampai hari ini, gitu loh. Beda dari Roy Suryo yang santai, Rizal Fadila justru kaget jadi tersangka kasus ijazah Jokowi. Lagi umroh dia loh. Rizal Fadila, aki-aki yang suka teriak-teriak sampai urat lehernya mau putus itu, lagi umroh dan dapat kabar dia jadi tersangka. Baru mau berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, jangan sampai hamba jadi tersangka. Belum berdoa langsung dapat kabar jadi tersangka ya kan. Aki-aki. Ya. Tuh banyak banget yang join itu ya. Maksudnya join itu kan follower ya. Langsung ya. Apa Rismond nih? Ini bukan baju orange bro, ini baju merah. Merah ini. Udahlah, nggak usah termul itu ya. Tuh bayangkan itu. Sudah 266.000, 267.000 Pak Jokowi. Sementara termul yang komentar itu aja. Cuma berapa ekor ya? Kan? Itu aja dia sepuasnya. Aduh. Ketawa Rismond, ketawa. Semangat Bang Warko. Oke, makasih Bang Warko. Oke. Kayaknya agak mirip. Paksa nanti Bang suruh ijazah Jokowi tunjukkan, dia harus ya.
kalau dia ingin memidana sebanyak-banyaknya orang, ya Joko Widodo harus hadir di persidangan dan bawa itu ijazahnya. Hadir. Ya, kita uji bareng-bareng. Dan Pak Jokowi, ya Anda sudah ingin memenjarakan kami, siap-siap Anda bawa itu ijazah Anda di pengadilan sesuai dengan janji Anda, dan kita akan tanya jawab, dan saya punya hak nanti untuk bertanya pada Anda. Gitu, ya. Iya. Ketawanya pun Kenapa udah komit dipaksa, sekali si ya kan? Termul ini berkomentar ya. Sementara silent majority 291.000 itu yang loves. Nggak mungkin Termul kasih like sama saya kan? Nggak mungkin. Dia hanya terus Kasian banget loh, repetisi, cari dukungan, berulang-ulang, ya kan? komentar sepuasnya gitu ya. Kasian Mumpung banget saya ya malas semua. untuk memblok ya. Padahal silent majority itu 295.000 like. Ini beneran Kan luar ekspresinya biasa begini dukungan apa rakyat AI itu? Coba bayangkan. Oh, Kayaknya sekarang sih AI ya. 299.000. Terima kasih yang memberikan like ya. Itu menandakan bahwa dukungan kalian untuk perubahan, perbaikan di Indonesia ini. Bentar. Rismon ini kan dia live di TokTok ya kan? Katanya like-nya tuh 290.000. Berarti ada 290.000 orang yang like. Padahal dia nggak tahu satu orang tuh bisa tap-tap layar sampai 100.000, mohon. Kali aja cuma 5 orang yang tap-tap layar terus ya kan? Kali aja itu anggota lu doang itu yang nonton. Ayo dong tap-tap layar sampai ratusan ribu biar gua dikira banyak dukungan. Ya. Kan bisa aja, Kebenaran Mon. pasti menang, Bang. Ya, menang. Suryo tersangka kok sekarang ya. Gimana kabarmu Rismon sama Tifa itu? Tifa hilang bang, Tifa hilang. Ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. Senyum, TSK itu adalah senyum salah satu saja. proses. Ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Sikap saya apa? Baru masuk kandang. Saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia. Alah Roy Suryo, nggak usah sosok tegar lah kok. Nggak usah sosok Kalau mau tegar. nangis, air matamu keluarkan aja biar ada lega gitu. Jangan ditahan Roy Suryo, nangis aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Emang masih punya malu? Pokoknya penetapan tersangka Roy, Rismon, Tifa ini harus kita rayakan kawan-kawan. Aku pokoknya hari Senin ini pokoknya makan enak sekantor, ku traktir semua. Waduh. Sate kambing sama tumpengan. Waduh, mau tumpengan Tapi lu. lucunya masih ada aja pendukung Roy Suryo yang masih berusaha nyinyir gitu. Dia bilang parah nih Pak Jokowi memakai kekuasaannya untuk menggolkan Roy Suryo CS. Jaka sembung bawa golong kayak nyambung gop. Buat pendukung Roy Suryo nih denger ya, catat bila perlu ya. Roy Suryo dan Catat. kawan-kawan hari ini jadi TSK tersangko ya oleh Polda Metro Jaya itu karena ulahnya sendiri. Betul, Ngapain Bang. dia nuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa Betul, dasar. Bang. Dia fitnah, dia jelek-jelekin Pak Jokowi, terus ngembang lagi ke Mas Gibran. Awalnya cuma ijazah, sekarang skripsi, banyak kali ceritanya. Jangankan Pak Jokowi mantan presiden, aku pun orang biasa atau siapapun lah yang udah capek-capek berjuang skripsian sampai lulus, dapat ijazah, terus dibilang dengan gampangnya dan tak ada bukti begitu. Ijazahmu gak asli kan? Waduh, iya betul Terus juga. Viral-viralkan begitu, diejek-ejek begitu, siapa yang suka? Dipermalukan Jadi wajar jatuhnya, kalau Pak ya kan? Jokowi nuntut doi itu sampai sekarang tersangkut. Pokoknya buat Roy Suryo, Rismon, Tifa tetap makan enak ya. Jangan Tetap terlalu makan bisa. enak. Bisa makan, muntah pula. Ya kan? Minum juga harus banyak ya. Santai aja, relax. Jangan Relax. ya. Minum jamu ya kan biar Tenang. kuat. Gol pula. Pokoknya harus makan enak ya. Jangan sampai nggak makan loh. Nanti Harus hati makan enak, kita. harus makan enak. Kenapa sampai per hari ini itu tidak ditampilkan kepada publik? Gitu. Apanya? Publik kan ingin mengetahui ijazah mantan presiden 2 periode, Sabar. pejabat publik Sabar, 2 periode Mon. 10 tahun. Kenapa sih susah banget? Gitu loh. Ya, sampai penetapan tersangka pun hal itu tidak dilakukan. Ya. Jadi Panik. ya pasti publik masih bertanya-tanya sampai saat ini apakah prosedur hukum atau Publik yang prosedur mana, Simon? penyidikan itu dilakukan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya.
Ya, karena banyak kebenaran-kebenaran rekayasa. Ya, saya sering mendapati seperti itu. Jadi, oke, ya kalau itu kesimpulannya, ya silahkan maju itu Kapolda. Tetapi kan sebagai orang yang ditersangkakan, ya kami punya hak untuk membela diri, gitu loh. Ya, jangan ketawa-ketawa itu, Mas Andi Aswar, ya kan? Gua ketawa lu. Jangan ketawa-ketawa. Namanya nanti. Nah, oleh karena itu, ya. Jadi, jadi ya Mas, silahkan gitu. Tetapi tunjukkan dulu mana ijazah Jokowi. Mana? Nanti di pengadilan akan dibuka semuanya oleh Pak Jokowi. Mana? Betul, di Baik-baik pengadilan. aja sama istri, ya. Menunggu. Baik-baik sama Mungkin istri, pada saat makan yang penetapan enak, tersangka ya. hari ini. Jadi Anda itu akan mendapatkan Tetapi, lagi pasal berlapis nantinya. Akan sampai Anda di lihat. sini, Pasal toh, berlapis. mana? Akan Anda lihat. Akan Anda lihat nanti ya. Akan Anda lihat bukan hanya kasus Anda sekarang dengan Pak Jokowi, ada kasus juga nanti. Mana? Anda ijazah palsu Anda, Jokowi? S2, S3 Jadi Anda kami yang bukti menemukan yang fakta bahwa- dikatakan palsu itu dan jelas 100% palsu. pada tahun Itu akan 82, masuk buat ya, Anda. sampai 84, di UGM, Nah, Anda kepada itu saya, ada itu Anda akan seseorang masuk. yang mengklaim lulus ijazah penuh, sarjana penuh, itu tahun seperti itu harus juga memiliki ijazah sarjana muda. Dan banyak orang Udah dijelaskan memiliki itu, itu di UGM. Mon, sama Mana ijazah sarjana Sivitas mudanya? Akademika UGM. Mana sarjana penuhnya? Itu harus ada. Mana Karena banyak orang saat itu bisa di drop out, Mana S2, S3 ya, sama bisa buktinya? ada berhenti di sarjana Mana muda. ijazah palsu kuncinya? Jangan ngomong besar-besar, tapi kamu itu perampok dengan perampok. Ijazah sarjana penuh. Nah, Pak Joko sendiri mengakui IPK-nya di bawah 2. Maka hanya ada dua kemungkinan, Seperti ini lah, yaitu tukang drop fitnah out inilah di orang. tahun kedua, ya 4 semester pertama, atau hanya sampai di sarjana muda, kan begitu. Alah, ini yang dijelaskan Rismon ini apa ya, penjelasan dia beberapa bulan lalu teman-teman, itu aja terus yang putar-putar buktinya. Nggak pernah ada bukti baru, nggak pernah ada bukti tambahan, nggak pernah ada bukti yang bisa menguatkan, itu aja terus diputar-putar. Padahal sudah dibantah, diklarifikasi berkali-kali. Itu Aduh. logika kurikulumnya saat itu. Logika. Itu berlaku dan banyak orang punya sarjana muda pada tahun 83, 84 sampai 86. Tapi punya bukti itu dan banyak yang memiliki jasa sarjana muda saat itu. Ya, jadi Pak Jokowi harus punya 2 ijazah setidaknya. Ijazah sarjana muda dan ijazah Mana sarjana ada? penuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Pak Jenderal Asep Edi, Bapak Kapolda Metro Jaya telah menetapkan Roy Panci CS sebagai tersangka, ada 8 orang. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Roy Suryo jadi tersangka atas dugaan fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami Pro Gibran akan mengawal masalah ini. Terima kasih Pak Kapolda, Bravo Polri. Terima kasih Pak Listio Sigit Prabowo. Terima kasih, memang Polri is the best. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak Bapak Kapolda Metro Jaya. Terima kasih Pak Asep, Bapak is the best. Bapak is the Bapak best. calon Kapolri masa yang akan datang. Iya. Insya Allah. Terima kasih Pak Kapolda. Aduh, akhirnya saya puas. Puas Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka. Terima kasih. Dan kami Pro Gibran akan terus mengawal seluruh prosesnya. Dan kami akan jaga Polri dari antek-antek tikus-tikus ya, yang selalu menghina Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bravo, Gibran. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan Tifa kemana ya? Sampai hari ini setelah penetapan dia sebagai tersangka, itu belum kelihatan batang hidungnya. Belum ada komentar, belum ada pandangan, belum ada wawancara. Kemana manusia satu ini teman-teman? Padahal dia yang paling percaya diri, dia yang paling apa ya, tentang neuroscience, tentang ekspresi, waduh, tentang mimik wajah, tentang tahlilan Pak Jokowi, tentang wajah Pak Jokowi. Dia yang paling apa namanya, getol gitu meneliti soal fisik Pak Jokowi. Waduh, sekarang kemana kau Tifa, kemana?
Kok kau hilang begitu saja? Apakah kau sudah kabur meninggalkan dua kawanmu itu? Hah? Ataukah kau sedang menangis-nangis di rumah, meratapi nasib, nanti akan hidup di dalam bui? Hidup di bui menyiksa diri. Tifa sedang nyanyi lagu itu, teman-teman. Dia sedang meresapi gitu ya kan, mempersiapkan diri, kumpul dengan keluarga, makan enak. Nggak kayak Roy Surya sama Rismon, masih keliuran dia kesana kemari, teman-teman. Tapi Rismon tadi ditanya sama host gitu, apakah Bang Rismon sudah mendapatkan surat penangkapan? Waduh. Surat penangkapan. Waduh. Rismon kaget. Hah? Belum bang, belum. Panik loh, dibilang surat penangkapan, langsung panik si Rismon. Apalagi Rizal Fadila sedang umroh teman-teman, sedang ibadah, baru mau berdoa khusyuk, minta pertolongan Allah biar tidak jadi tersangka. Rupanya datang duluan kabar itu. Mau kemana kau Rizal Fadila? Tapi takutnya Rizal Fadila nggak pulang-pulang nih dari Tanah Suci, teman-teman. Takutnya dia nggak pulang dari Arab Saudi. Dia menetap di sana biar ya mungkin kayak Egy Sujana kan. Entah sekarang Egy Sujana di mana? Apakah sudah keluar negeri lagi? Karena dia jadi tersangka juga kan. Aduh, sekarang kayaknya mereka ini sedang berusaha untuk melarikan diri. Tapi Roy Suryo sedang berusaha untuk meyakinkan kawan-kawannya, ayo terus berjuang, kita terus melawan. Wah, padahal kawan-kawannya, oh udah Bang Roy, udah kita kabur aja Bang Roy. Aduh, apalagi tambah kuasa hukum dia Ahmad Kosinudin. Nggak apa-apa kalau pakai pasal itu, nggak apa-apa di penjara 4 tahun, nggak apa-apa di penjara 9 bulan. Ya apakah memang tujuan si Kosin ini hanya untuk memenjarakan kliennya, teman-teman? Sepertinya dia ikhlas banget gitu kalau Roy Suryo di penjara. Ada apa ini? Apakah deal-dealannya tidak masuk? Apakah pembagian upetinya tidak merata? Karena sudah mulai tercerai-berai nih mereka nih, teman-teman. Nggak ada lagi yang bersatu. Dan tadi ada banyak tuh orang-orang yang mau syukuran, orang-orang yang mau tumpengan. Waduh. Atas tersangkanya Roy Suryo CS. Inilah bentuk rasa syukur dari masyarakat, teman-teman. Tapi gimana dengan kalian? Apakah kalian ada acara juga? Rencana tumpengan, syukuran, potong sapi, ya kan? Potong kambing, ya kan? Atau potong ayam, bakar-bakar ayam, waduh, nyate, waduh. Karena kayaknya sekarang ini banyak sekali orang yang bergembira, teman-teman. Banyak sekali orang yang bergembira, termasuk saya. Cuman ya, kita tunggu sajalah. Akan lebih bergembira kita kalau mereka pakai rompi orange atau baju orange dan langsung dikerangkeng, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.